Shalom, perkenalkan nama saya Putri Alicia Manoe. Saya dari kelas 1C Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tugas kelima saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Buku ini dibuat oleh Profesor Maria Mudiarjo. Dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa konsep mengenai demokrasi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita pasti mengenal macam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Nah, di sini semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat. Kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi. Tetapi di antara sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang dinamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia Kedua, nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina, dan di Indonesia, menciptakan demokrasi konstitusional sekalipun terbatas bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak, ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu Cina, Korea Utara, dan sebagainya. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terhadap berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangka ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi konstitusional. Di sini ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangannya.
Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengingatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional pada abad ke-19. Nah, di sini negara hukum klasik sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbulan gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bermanfaat atau tidak bermanfaat. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan efektif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Selanjutnya saya akan membahas demokrasi konstitusional pada abad ke-20. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, di sini telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Terbesarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di Swedia dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan di Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak perbedaan satu sama lain, baik mengenal kebudayaan, semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya. Nah, di Pakistan ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terkait karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Di sini Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf. Ia juga mengancam sistem parlementer karena telah membuka kesempatan bagi pimpinan-pimpinan partai untuk memperkaya diri dan mempermudah rakyat. Karena itu ia anggap struktur perlu dirombak dan diganti dengan satu sistem yang memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, mudah dimengerti oleh rakyat yang buta huruf dan hidup di daerah pedesaan, dan yang kedua, memberi kesempatan kepada semua rakyat yang termaksud dalam lapisan yang paling bawah untuk secara aktif memikirkan serta memutuskan masalah sosial dan politik yang menyangkut daerah sendiri di dalam batas-batas kemampuannya. Dengan demikian ia dapat menghindarkan diri dari pengaruh pimpinan-pimpinan partai.
sosial nasional dipercayakan kepada seorang presiden untuk diselesaikan. Dan yang terakhir, penyusunan pemerintahan yang kokoh yang tidak diombang-ambingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini juga di Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia. Ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Nah, di sini apakah di aktor ini berfungsi perorangan, partai ataupun militer? Dipandangi dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi atau konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 159, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Yang ketiga, Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia pada tahun 1998, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dibuat oleh Profesor Mariam Budiarjo mengenai demokrasi. Sekian dan terima kasih.